ini sebagai kabilah ini. Bagaimana dikatakan ujian itu sehingga kita itu orang yang beriman. Itu yang pertama. Yang kedua ini mungkin dari kasus hari-hari di tempat kita. Contohnya kita pernah merayakan utang, utang. Kita mengambil satu barang dalam satu toko karena bangunan. Nah, di situ kita ambil sampai full. Nah, kemudian full tersebut itu adalah sepatu yang tinggal di toko tersebut. Kemudian kita sudah selesaikan itu, sudah selesaikan membayar utang tersebut. Nah, dalam proses karena kita kepercayaan kita sama-sama pelanggan dengan si konsumen ini untuk melakukan konsumen dengan si penjual, sudah sama-sama percaya, kita nggak mengambil waktu itu. Nah, yang bersangkutan juga tidak boleh maksudnya ingin menipu seperti itu, tetapi kemudian dalam prosesnya kita sudah membayar, tapi dalam proses kemudian kemudian kita diingatkan bahwa kita akan diganggu di situ. Nah, saya ingin tanyakan dalam posisi bukan tadi, kita secara keyakinan kita sudah pernah membayar itu bukan kita sudah pernah membayar, tetapi karena faktur kita yang tinggal di sana, si penjual juga dia merasakan faktur ini merupakan bukti belum selesainya utang, dia tidak berpegang, dia karena juga apa? Karena ikatan dia juga punya ikatan yang lupa juga. Nah, dalam posisi ini, yang ingin ditanyakan, bagaimana dalam posisi si pembeli ini, dia sudah merasa yakin sudah membayar. Kalau dia posisi dia tidak mau membayar, bagaimana posisi yang ini, dia si pembeli ini? Kedua, posisi si penjual. Nah, dia akan lupa juga karena turunnya masih kita di situ. Bagaimana posisi dia dapat mengambil berbayar dua kali itu? Nah, dalam pertanyaan saya ini bagaimana posisi si pembeli dan bagaimana posisi si penjual terhadap utang-utang tadi. Nah, mungkin yang ketiga pertanyaan kami, Ustaz, saya pernah, kita sama-sama pernah kajian bahwa saya diramalkan oleh banyak para ulama dunia ini tidak sampai kepada 1500 Hijriah. Nah, ini bagaimana kajiannya ini sehingga sampai seperti itu. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Mohon maaf, mungkin ada kesalahan dalam saya bertanya kepada Allah SWT kepada yang maha kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama ditanyakan tentang ya, masalah kita diuji ya. Jangan kalian mengaku beriman sebelum kalian diuji. Yang saya telah membicarakan masalah ini, bahwa orang-orang yang beriman itu tidak benar-benar diketahui dia beriman sampai diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat Al-Quran dan juga asas daripada akidah kita, Allah menciptakan linabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang banyak sekali kita katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan cuma masalah imannya, tapi masalahnya Allah menciptakan mati dan hidup itu sendiri untuk liyabluwakum, supaya Allah mencoba liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Begitu juga dengan kita yang beriman. Keimanan kita kepada Allah tidak bisa diketahui dengan benar oleh kita sendiri dan juga oleh siapa saja sampai kita itu lulus ujian Allah, lulus ibtilah, lulus daripada segala uji coba yang dilakukan yang berlaku kepada kita. Ustaz, apakah uji coba itu segala sesuatu yang sifatnya adalah menyedihkan? Kalau sesuatu yang menyedihkan sudah nampak, tapi yang lebih menyedihkan lagi ujian yang tidak nampak, itu lebih menyedihkan lagi. Segala sesuatu yang berlaku pada seorang muslim itu yang ada padanya itu semua ujian. Pahami itu. Segala sesuatu yang ada kondisi, suasana dan kepemilikan yang ada pada kita itu semua adalah ujian. Seorang yang telah sekolah tinggi-tinggi, punya ilmu tinggi-tinggi,
dia, yang punya mata simpanan itu ujian bagi dia, yang punya investasi tempat menghasilkan uang hari-hari itu ujian bagi dia. Semua yang kita miliki dalam hidup, suasana dan semuanya pahamnya itu ujian. Jangan tersempit makna ujian dalam Islam ini atau balai Islam ini. Jangan memahami ujian itu hanya pada sesuatu yang sulit dan susah. Itu sudah sangat mudah dipahami bahwa ini ujian untuk saya. Sangat mudah. Makanya saya katakan tadi, Allah menciptakan kehidupan dan kematian itu sendiri itu sudah ujian bagi kita supaya Allah melihat siapa di antara kita yang kemudian menjadi terbaik amalannya setelah dia melewati semua itu. Maka semua perubahan dalam hidup kita dari senang menjadi susah, susah menjadi senang, lapang menjadi sempit, sempit menjadi lapang. Jangan pikir ketika sempit menjadi lapang itu kita sudah keluar dari ujian. Ini pun berpikir dari ujian itu ujian lain. So, selama kita belum menemukan nyawa itu semua ujian. Semua ujian. Oh, jadi itu mesti ujian. Jadi mesti ujian. Jadi jangan dipandang bahwa ketika susah saja ujian tidak. Inilah yang hakikat yang perlu kita pahami. Kemudian masalah bukan berita. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum ila ajalin musamma faktubuh. Ya tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Yang ayat yang paling panjang dalam Al-Quran itu adalah ayat utang piutang masalah pencatatan keuangan. Kalau ditanya ayat yang paling panjang dalam Al-Quran itu ayat apa Ustaz? Ayat tentang masalah pencatatan keuangan. Allah menyuruh transaksi keuangan, utang piutang kita dengan seseorang itu semua faktubuh kata Allah. Maka tulislah. Pada saat cara menulis, alat-alat tulis masih jarang, tapi Allah sudah suruh apa? Faktubuh, tulislah. Tulislah. Ini berlaku dalam hari-hari memang seperti ini karena sudah sangat saling percaya. Kita sudah bayar, yang membayar, yang menerima juga sudah menganggap sudah terima, yang tidak perlu faktur, tidak perlu bol-bolan. Bol itu hanya untuk kita yang tidak saling percaya saja. Ini sudah percaya. Tapi masalah keuangan tidak boleh. Harus ditulis. Tidak boleh mengandalkan kepercayaan. Nah, ini ada hikmahnya. Kenapa Islam mengatur seperti itu? Tulis. Karena suatu saat nanti alam ini berputar, ingatan kita dan tidak saling percaya akan terjadi dalam kehidupan kita. Boleh saja ini nanti akan terbongkar balik dan terjadi hal yang tidak kita duga. Biasa kita beli semen, beli itu semuanya ada bolnya. Kalau masih ada bol di situ berarti belum dibayar. Tapi kalau sudah diambil bolnya berarti sudah terbayar. Bagaimana hal ini Ustaz? Saya yakin sudah bayar. Dia mengatakan belum bayar, yang masih ada bol. Yang ini juga salah. Kenapa dia tulis ini sudah terbayar lunas? Kenapa dia hanya mengandalkan bol saja dan menuliskan lunas? Kita meyakini dengan baik kita sudah bayar. Kemana kita akan mengambil? Banyak saja penutup kemana ini? Nah, dalam kondisi yang seperti ini mereka berdua tentu bermusyawarah dengan baik bagaimana penyelesaiannya. Apakah penyelesaian secara adat? Artinya apa? Kalau memang bonnya masih di situ dan tidak tertulis lunas adatnya di toko ini belum bayar. Kebiasaan di toko dan juga kebiasaan jual beli yang seperti itu, kebiasaannya seperti apa? Kembalilah ke situ. Tapi saya yakin sudah bayar, saya tidak punya bukti. Dia secara adat dia punya bukti. Ini adalah bonnya masih ada di sini, belum terbayar, tidak tertulis di sini lunas. Kembali kepada dia. Selesaikan dengan, kalau tidak bisa dengan musyawarah bersama saling paham, berarti kembalikan kepada adat istiadat yang berlaku dalam transaksi ini seperti apa. Dan di situ harus
Tidak ada